Kalau orang kota sibuk rapat pagi, saya sibuk rapat di kebun. Pagi ini saya ke kebun lagi untuk panen pala. Memang dalam bulan ini kami lebih sering panen, bisa 2 sampai 3 kali seminggu. 2 hari yang lalu baru panen, hari ini panen lagi. Ternyata buah pala kami sudah banyak yang tua. Seperti biasa, saya bawa gala bambu untuk menjolok pala yang ada di pohon. Caranya, gala diarahkan ke buah yang sudah matang, ditekan dan bruk, jatuh deh. Tapi tidak semua jatuhnya mulus. Ada juga yang hancur kulit luarnya, atau bahasa kami bilang pulinya rusak. Jadi ya, kadang hasilnya tidak bisa 100% bagus. Selain aku jolok pakai gala, saya juga memunguti buah pala yang sudah jatuh di bawah pohon. Ada yang masih bisa dipakai, ada juga yang sudah busuk, ada juga yang sudah tumbuh. Tapi kalau rajin dipungut, tanah tetap bersih dan buah yang bagus tidak terbuang percuma. Setelah selesai di satu pohon, saya pindah lagi ke pohon lain. Begitu seterusnya. Terkadang harus naik turun bukit. Ada kalanya juga saya ikut manjat pohon kalau buahnya susah dijangkau. Tapi makin lama, badan ini juga ada capeknya, guys. Bayangkan, tadi saya panen sekitar 12 pohon pala sendirian. Rasanya pegel, leher sakit karena mendongak terus. Kaki juga capek jalan dari pohon yang satu ke pohon yang lainnya. Makanya sisanya saya serahkan ke Pak Asuh. Kalau dipaksa terus, nanti malah jatuh sakit. Di kebun itu kita memang harus tahu batas tenaga. Capek boleh, tapi jangan sampai habis tenaga. Hari ini hasil panen lumayan lah. Walau badan capek, hati tetap senang. Karena setiap buah pala yang kita kumpulkan artinya ada tambahan rezeki untuk keluarga. Saya selalu percaya kerja di kebun bukan cuma soal hasil, tapi juga soal kesabaran. Kita diajari untuk sabar menunggu buah matang, sabar memunguti satu persatu, bahkan sabar menerima kalau ada buah yang busuk. Tapi dari kesabaran itu lahirlah rasa syukur. Ya, bersyukur karena pala ini masih berbuah. Bersyukur karena alam yang masih memberi rezeki lewat tanah yang kita rawat. Dan bersyukur juga karena hasil panen ini bisa jadi penopang hidup keluarga kecil kami di kampung. Jadi walaupun sederhana, setiap buah pala yang jatuh itu bagaikan titipan rezeki dari Tuhan yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan yang paling aku rasakan, pala ini bukan cuma soal hasil panen, ada pelajaran hidup di dalamnya. Tentang kesabaran menunggu buah matang, tentang usaha yang tidak langsung terlihat hasilnya, tentang pentingnya saling membantu dalam keluarga. Semua itu bikin saya semakin yakin kalau hidup di kampung dengan segala kesederhanaannya bisa penuh makna dan membahagiakan. Sambil istirahat, saya mulai memisahkan hasil panen. Buah pala itu ada 3 bagian, biji, kulit, dan pulinya. Biji pala yang keras itu biasanya dijual untuk bumbu. Kulit luarnya bisa juga dimanfaatkan, misalnya untuk manisan atau pupuk kompos. Sementara pulinya atau bunga palanya itu justru bagian paling mahal. Nah, pulinya saya pisahkan nanti saja di rumah, supaya lebih rapi dan tidak tercecer di kebun. Kalau teman-teman ada yang baru kenal pala, penting juga tahu caranya merawat dan memanen. Jangan dicampur antara yang busuk dengan yang bagus. Pisahkan sejak awal supaya kualitas biji tetap terjaga. Dan jangan lupa, hasil panen sebaiknya langsung dijemur biar tidak berjamur. Kenapa penting? Bukan hanya karena bisa dipakai buat masak gulai atau sop. Pala juga bisa diolah jadi minyak atsiri, bahan obat, bahkan kosmetik. Harganya pun lumayan stabil, jadi banyak orang di kampung-kampung Sulawesi dan Maluku menjadi pala sebagai sumber penghasilan utama. Jadi jangan heran kalau orang kampung rela capek naik turun bukit, digigit semut, sampai pegel lehernya. Karena dari pala inilah dapur bisa tetap berasap. Terima kasih sudah ikut cerita panen pala saya hari ini. Semoga teman-teman yang dengar bisa merasakan semangatnya. Siapa tahu cerita sederhana dari kebun ini bisa jadi inspirasi bahwa kerja keras dan kesabaran selalu membuahkan hasil.